Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Kali ini kita akan membahas tentang cara merombak atau memodifikasi tampilan CSS Bootstrap pada project perpustakaan web programming 3 ya. Ini tampilan project perpustakaan ya. Nah, kita lihat di sini ada menu-menu utama, kemudian ini ada katalog buku. Kita akan merombak jenis huruf, kemudian warna, kemudian background sesuai dengan keinginan kita ya. Tampilannya seperti apa kita modifikasinya ya. Kita mulai. Saya membuka dua browser ya. Yang pertama ini adalah Mozilla Firefox ketika kondisi belum login, ini menu utamanya. Kemudian Google Chrome, ini Chrome ketika kondisi sudah login ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan rubah adalah yang paling atas dulu adalah header. Ini kan menu utama ya, berarti header. Kita buka nih, langsung kita buka di Sublime-nya, yaitu header.php. Itu ada di file apa, ada di folder apa, sorry, di templates user, kemudian header.php dibuka. Selain header, CSS-nya apa yang dibuka, yaitu bootstrap.css atau .css. Itu ada di folder apa, folder user CSS, kemudian bootstrap.css ini ada di sini, di asset ya, asset, kemudian bootstrap ini dibuka ya. Ini bootstrap.css, kemudian ini header. Kenapa kita membuka bootstrap? Karena di header itu yang dipanggil bootstrapnya, lihat di sini di baris ke-10 adalah bootstrap.css. Ini pemanggilan CSS nya nih, bootstrap.css ya, ada di folder user. Makanya kita modifikasinya menggunakan file bootstrap.css. Bootstrap yang dipakai di project purpose di versinya versi 4.3.1. Kemudian Bootstrap sendiri sebenarnya template CSS yang paling banyak dipakai ya oleh web developer, apalagi para pemula ya, karena dia sangat mudah digunakan atau sangat mudah untuk dipelajari dan dimodifikasi tampilannya gitu ya. Oke, ini tampilan bootstrap.css. Isinya ini yang paling atas root, ini berisi kode-kode warna ya. Kalau biru atau blue kode warnanya ini. Nah, karena kita butuh nih kode-kode warna ini, dan supaya tidak bolak-balik ke atas bawah ketika modifikasi CSS, maka saran saya root ini kita copy di blok sampai kurung kurang tutupnya, di blok, di copy, kemudian pindahkan ke notepad. Ini notepad buat apa nih? Agar kita nanti ketika lagi modifikasi CSS itu tidak bolak-balik scroll ke atas ke bawah dari file CSS Bootstrap ya. Jadi kita cukup buka notepad lagi aja, tinggal cari warna apa nih, misalkan green atau hijau, maka kodenya ini yang kita copy gitu ya. Itu sih saran saya ya. Oke, kemudian lanjut aja. Kita yang pertama nih yang kita rubah adalah background header dari menu utama ini ya. Ini kan header.php ya. Kita lihat dia CSS-nya apa. Berarti kita buka header, kita buka, kita naikin ke atas, dia di sini ada yang namanya ini header ya. Ini di bawah body kita lihat ini baris ke-16, ini adalah CSS untuk header ya. Untuk navbar ini secara keseluruhan, navbar expand LG ketika browser atau tampilan layar itu full maksimal ya. Kemudian navbar light ini untuk masing-masing menu tampilannya seperti apa. Kalau BG light ini baru untuk background. Berarti dari keempat CSS ini atau kelas yang dipakai ini untuk merubah warna, indikasinya adalah BG atau background light. Nah, sekarang gimana cara memodifikasinya? Kita cukup cari CSS-nya apa, kemudian kita copy di file yang manggil dia, ini di blok, kemudian di copy dan buka bootstrap.css. Ini tekniknya ya, caranya seperti ini. Kemudian kamu search, tekan Ctrl F di keyboard, kemudian dicari seperti ini, ada di bawah BG Light ini. Kemudian dia akan tertuju ke satu kelas yang sesuai kita cari, BG Light. Nah, inilah teknik cara pencarian kelas pada CSS Bootstrap. Cari dulu kelasnya apa, kemudian kita cari di bootstrapnya, baru kita modifikasi tampilannya. Oke, ini header, ini pengaturan untuk tampilan background header ya, background color. Ini background color nih propertiesnya pada BG Light.
Ini ya, ini kode warna. Kita akan ganti sekarang warnanya apa ya, kita lihat. Ini ya, kita akan coba ya. Untuk perubahan warna bisa menggunakan kode, bisa menggunakan huruf, misalkan blue. Kalau biru berarti kan blue, kalau hijau berarti kan green. Nah, bisa menggunakan hurufnya atau menggunakan angkanya, kodenya ya, bisa seperti itu. Oke. Saya akan mencoba menggunakan huruf nih, til. Tadi ada ya til ya, kita jarang dengar til ya. Kita akan coba til, kemudian di save, kemudian kita refresh, tampilannya seperti apa. Nah, gini ya, tampilannya berubah kan. Terus pada yang satu lagi, pada Firefox, nah ini juga berubah, lihat, berubah warnanya agak hijau, agak gelap ya, hijau ke biru-biruan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kode warna merubah background pada header. Ini ya, caranya seperti itu, ada di kelas namanya BG Light. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ini ada satu-satu kita akan rubah nih. Pustaka ini kan tulisannya gelap ya, kita sesuaikan dengan header kita yang terbaru, backgroundnya. Tulisan pustaka kita akan coba rubah warna, kemudian jenis huruf ya. Pustaka, kita cari kata pustaka di sini. Ini pustaka ya. Pustaka CSS-nya apa atau kelasnya apa, kita lihat di sini ya. Pustaka CSS-nya ternyata navbar brand ya, navbar brand. Kemudian navbar brand ini berada di jangkauan navbar light ya, urutannya gini, navbar light, di bawahnya navbar brand. Berarti untuk font, ukuran font ada di navbar brand, untuk warna biasanya ada di tingkatan atasnya gitu ya. Oke, ini kata pustaka kita coba copy dulu seperti biasa. Cara memodifikasinya, kita cari CSS-nya apa, kemudian di copy, di search di sini, kemudian di sini nih navbar brand ya. Nah, ini ketemu kan navbar brand ya. Terus kita coba ganti font size-nya menjadi berapa ya, 2 aja ya, 2 rem. Nah, rem ini ukuran satuan dari warna nih, perhatikan nih. Sorry, tadi mana navbar brand. Nah, ini adalah satuan dari warna. Selain px, ini px ya, px itu pixel. Kita ada juga menggunakan satuan rumusan untuk size adalah rem. Kalau satu rem adalah ukurannya 16 pixel gitu ya. Nah, kita akan coba buat dia 2 rem nih. Perbedaannya apa, kita lihat ya. Kalau font size nya 2 rem, lihat pustaka yang ini perbedaannya besar ya, agak besar kan dia. Ini pustaka agak besar, jadi agak gede gitu ya tulisannya. Terus jenis huruf sekarang kita akan buat namanya font family ya. Font family kita cari dari notepad. Ini notepad yang ada di root tadi ya, kita pilih aja salah satu. Misalkan saya akan milih Courier New nih, Courier New. Nah, ini Courier New ya, Courier New aja deh, Courier kemudian New. Nah, ini titik koma. Nah, ini penulisan aturan main dari jenis huruf adalah kalau dia 2 kata seperti ini, seperti Times New Roman ya kan, Courier New ya, dan yang lainnya 2 kata ada spasinya, berarti kita menggunakan kutip 2 seperti ini. Kalau misalkan hanya 1 kata kayak Arial, cukup aja Arial tanpa kutip 2 gitu ya. Kalau 2 kata berarti Courier New menggunakan kutip 2. Kemudian kita save dan kita refresh lagi. Nah, ini tampilannya kayak gini kan, pustakanya berubah, tidak seperti yang awal. Yang awal itu ini nih, tuh yang awal ya. Kalau ini di refresh lagi ya sesuai dengan yang terbaru gitu ya. Oke, itu cara merubah jenis huruf ya. Kemudian kita color ya. Kita color, biasanya color ada di urutan teratasnya atau navbar light-nya. Ini ya. Kan CSS-nya navbar brand ya. Ini navbar brand. Terus kita akan cari navbar light, berarti cara pencariannya seperti ini. Di paling bawah ini kan navbar brand ya.
kemudian dia ada dalam jangkauan navbar light. Ini kita copy, kemudian pindahkan di sini ya, gini posisinya, kemudian spasi menggunakan titik. Nah, ini cara pencarian teknik CSS-nya ada di mana ya. Cari dulu di kelasnya kelas apa, kemudian cara pencariannya kayak gini. Ini kita induknya, ini induknya nih navbar light, kemudian ini anaknya. Nah, ini cara pencariannya. Berarti tinggal ke Bootstrap, kemudian kita enter. Ada di sini ya, navbar light, navbar brand. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba merubah warnanya. Ya, ini kan nggak jelas ya warnanya. Kita akan coba merubah warnanya menjadi warna agak terang dikit lah ya, kuning lah ya, jangan putih ya, kuning aja ya. Kuning, ini berarti yellow ya. Kita akan pakai yellow di sini. Ada dua teknik pengaturan warna. Pertama menggunakan RGBA, kedua menggunakan seperti ini, color langsung warnanya yellow, langsung yellow, atau menggunakan kode warna seperti ini. Itu sama nih, kode warna atau yellow. Bisa kode warna, bisa langsung, kalau ininya bisa yellow ya, yellow bisa. Ini dua teknik penulisan warna, pengaturan warna ya. Yang pertama ini langsung seperti ini. Kalau di atasnya itu tidak memungkinkan untuk mencari warna yang seperti ini, yellow. Nah, yang di atas kita bahas nih ya, cara penulisan warna, pengaturan warna. Ada istilah RGBA. RGBA adalah R itu red, G itu green atau hijau, B itu blue atau biru, A itu alpha atau tingkat transparansi warna, sesuai dengan urutan. 0 pertama untuk red, 0 kedua untuk green, 0 ketiga untuk blue, dan 0,9 untuk tingkat transparansi warna. Sekarang coba kita lihat ya. Ini misalkan di delete dulu. Kita pakai yang ini ya. Saya ingin warna merah misalkan ya. Ini tingkat transparansi warna, masing-masing warna memiliki tingkatan maksimal 255 angkanya. Kita bisa hapus, semakin kurang semakin menurun tingkat kepekatan warnanya. Misalkan saya contoh aja, contoh ya biar paham ya. Ini 255. Kemudian ini untuk A, nilai A ya, tingkat transparansi warna paling maksimal adalah 1. Jadi kalau misalkan kita tulis 1 di sini, kita lihat ya, save. Yang 255 hanya R, berarti ketika di save, klik save, kemudian refresh, ini warnanya merah, pustakanya merah pekat, merah normal gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi 0,5 ya, maka dia akan menurun tingkat transparansi warnanya, lihat. Nah ya kan, agak gelap merahnya. Itu teknik penyusunan warna atau pengaturan warna. Biasanya developer web itu menggunakan ini karena ini jarang bisa di copy oleh programmer lain ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang kedua, yang tadi nih color kemudian yellow, kan ini standar ya, yellownya yellow pekat lagi ya kan, kayak yellow pekat. Nah, ini adalah dua teknik penulisan pengaturan warna. Yang pertama menggunakan RGBA, bisa diatur sendiri tingkat transparansinya, kemudian campuran antara red green ini juga bisa terjadi. Ini diisi misalkan 200, maka ini terjadi campuran antara merah dan green karena RG kan, RG merah dan hijau gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau seperti itu ya pakai yang kedua kayak gini gitu ya. Oke, misalkan saya menggunakan warna kuning, berarti ini dihapus ya. Kita save, kemudian kita refresh ini supaya kelihatan jelas kan kuning ya. Nah, ini kuning ya, kuning. Kemudian ini kita bahas lagi, ini ketika menu diam, ketika menu dikunjungi, tanda tangan seperti ini ya, menu dikunjungi, kita menggunakan CSS baru yang istilahnya namanya hover. Ini hover, saya ke atasin, ini istilahnya namanya hover ya, istilah hover. Hover adalah ketika menu dikunjungi. Nah, kita ganti sekarang hovernya menggunakan RGBA deh.
hovernya warna merah aja, misalkan merah ya, tadi kan merah nih, cobanya dia merah pekat, berarti ini isinya 1 ya, semakin ini nilai maksimal 1. Kalau semakin berkurang berarti dia semakin rendah kepekatannya. Jadi ketika kita kunjungi nih, maka dia berubah menjadi merah. Lihat bentuknya seperti ini. Oke, clear ya. Oke, clear. Itu hover, itu pustaka. Terus kita lanjut lagi sekarang, menu yang ada di sini: booking, cetak booking, profil, logout, beranda, selamat datang Rio Budiman, ya kan. Kita ke header sekarang ya. Sekarang tadi pustaka ya. Sekarang ke bawah lagi, menu-menu yang ada seperti beranda gini ya. Kemudian booking, ini CSS-nya apa? CSS-nya yang pertama adalah navlink. Nih ya, navlink ini ternyata CSS-nya sama semua nih. Booking ini navlink. Kemudian cetak bukti booking navlink juga. Kemudian profil saya navlink. Nah, berarti semuanya sama navlink. Ya, semuanya sama navlink. Nah, kita lihat di sini navlink, kita akan kopikan untuk pencarian data navlink ini ya. Kemudian kita lihat di sini navlink ini berada di dalam jangkauan apa? Navbernav. Kita lihat navbernav, berarti ini di copy ya. Ditaruh di sini navbernav spasi titik. Ingat tadi ya cara penulisannya. Kemudian navbernav ini ada juga di dalam jangkauan utamanya adalah navbar light. Berarti ini juga di copy, pindahkan ke sini. Nah, terus kasih titik ini ya. Nah, ini adalah CSS untuk pengaturan menu-menu. Jadi ada 3 CSS yang dipakai. Navlink, di dalam navlink itu di dalam jangkauan navbernav, kemudian di dalam jangkauan navbar light ya. Oke, sekarang kita tinggal cari di CSS-nya, klik, langsung ketemu kan. Ini adalah pengaturan warna ya. Kita akan kasih kita lihat di sini ya. Ini kan kuning ya. Ya udah samain ya semuanya warna kuning. Tidak harus warna kuning dan mengikuti panduan saya ya. Bebas, tergantung programmer masing-masing kan, beda pandangan kan kesukaan warnanya apa. Kita lihat di sini berarti saya kasih warna yang sama dengan si ini, siapa? Si pustaka. Yellow ya. Berarti saya menggunakan teknik yang kedua. Ini dihapus, nggak pakai RGBA ya, color, kemudian refresh dulu, di refresh warnanya berubah jadi kuning. Nah, beranda nggak ikut nih, kenapa? Karena dia CSS nya ternyata beranda ada tambahannya, aktif, kata aktif. Kalau yang lain cuma seperti ini, navlink, nav item. Kalau beranda satu-satunya yang nggak ada aktif ya. Oke, kita selesaiin dulu yang ramean, yang kuning, berarti di navlink. Terus kita bahas hovernya. Nah, hovernya kan tadi warna merah ya, ketika dikunjungi maka berubah menjadi warna merah. Oke, samain aja ya. Ini hover, ingat ketika menu dikunjungi, R berarti ada di urutan pertama, kita kasih 255, ini tingkat maksimal. Kemudian transparansinya juga kita kasih angka 1, ini tingkat maksimal. Kalau kita kasih 0,5 berarti tingkat transparansi warna merah berkurang kepekatannya ya. Maksimalnya 1 kita kasih. Jadi ketika dia dikunjungi seperti ini, kita refresh, booking dikunjungi merah, ini merah ya. Oke ya, clear. Oke. Nah, sekarang kita bahas si ini nih, siapa namanya, beranda nih. Beranda kita lihat di sini. Beranda ada tambahannya di sini, aktif ya. Dia beda sendiri nih. Ya, kebetulan di codingannya beda sendiri. Kalau yang lainnya cuma seperti ini, dia ada kata aktifnya. Berarti untuk pencariannya kita tinggal tambahkan di sebelah navlink ini ya, kode pencarian kita yang tadi, caranya tekniknya seperti itu. Kita tambahkan titik aktif. Nah, ketemu langsung kan titik aktif, ini dia ya. Inilah color dari warna, pengaturan warna dari si apa namanya, si beranda, beda sendiri. Kalau tadi kan dia, kalau yang teman-temannya yang ini, kalau dia ada kata aktif yang ini ya. Kita kasih dia warnanya tadi kuning ya, kita samain ya.
Berarti color, kita menggunakan teknik pengaturan warna yang kedua, langsung ini kita hapus, ini hapus ya, terus di refresh lagi, warnanya berubah jadi kuning ya kan, warnanya kuning nih. Kemudian ketika dia dikunjungi, berarti hover, cari yang hovernya, hover, titik 2, hover, nggak ada nih. Setelah kita cari, berarti kita copy, berarti mau nggak mau, karena tidak disediakan oleh CSS ya buat sendiri aja, nggak apa-apa ya, buat sendiri, copy dari yang ada. Ini di copy, di blok, kemudian di paste ya, saya ke atas ini di paste di sini, tinggal kita tambahin titik 2 hover ya, titik 2 hover, ini yellow. Tadi menggunakan RGBA ya, atau red warnanya. Untuk ketika dikunjungi kan warnanya merah. Kita lihat di sini, klik, warnanya merah, sama semua ya. Oke, warna semua merah. Ini merah, merah, merah ketika dikunjungi. Terus tadi yang di Chrome yang belum kita refresh sekarang. Ini berubah jadi warna merah. Oke. Terus kita lihat di sini tulisannya agak kecil ya. Kita perbesar ya. Sekarang yang Navlink tadi, ini kan kecil kan tulisannya, berbanding jauh dari pustaka. Kita akan coba merubah tulisan dari yang Navlink tadi. Ini Navlink nih, Navlink ya, Navlink. Kita akan kasih tulisan font size-nya kira-kira 1,1 rem ya, atau 1,1 dikali 16 pixel, agar lebih besar dikit aja. Nah, kan agak gedean ya, agak gedean nih. Terus jenis huruf, sekarang jenis huruf, berarti jenis huruf font family ya. Kalau tadi Courier, sekarang kita pakai Arial deh ya, biar beda sedikit, biar beda ya, Arial. Kemudian kita refresh Arial. Nah, ini beda, udah. Oke, clear ya, clear. Oke, itu menu-menu yang ada di header udah clear nih kita. Sekarang kita bahas lagi, lanjut lagi, kita akan membahas apa lagi nih. Oke, ini di sini ada sebuah button, ini perlu diketahui juga, kelasnya collapse namanya ya. Kalau navbar expand LG, expand ini kata kuncinya, ini ketika layar maksimal ya. Kemudian kalau collapse ini ketika layar itu menyesuaikan layar. Ini yang kita sebut keunggulan dari Bootstrap atau sifatnya responsif. Collapse ini saya praktekkan seperti ini. Ketika layar menyesuaikan layar seperti ini, bentuknya kayak gini, kita kecilin, dia ngikutin layar, nggak berantakan. Ya, bentuknya kayak gini. Nah, buttonnya yang mana? Buttonnya yang ini. Nah, ini button. Inilah yang button tadi. Nah, ini ya. Ini collapse ketika dia CSS-nya gini. Ya, ketika layarnya seperti ini. Collapse. Nah, untuk collapse sendiri, dia kelas yang disediakan oleh Bootstrap ini ya. Kemudian memiliki ID namanya navbar, nav alt markup ya. Ini dipanggil dari si button. Jadi masih ingat nggak yang modal titik PHP yang daftar dan login? Itu kan menggunakan ID ya. Nah, ini kan sama kan, tanda pagar, ini nav. Jadi ini nav ini memanggil ID yang ini. Nah, kebetulan ID ini kelasnya ini, collapse-nya. Ya. Dan dia tipenya button, berarti kita lihat CSS ya, kita akan coba merubah warna aja deh ya. Warna ini supaya warnanya tidak transparan. Dia ada di mana nih? Ada di navbar to glare. Kita copy kelasnya. Navbar to glare ya, kita copy di sini. Ya, dan dia paling atasnya kan light. Jadi navbar light kita jangan hapus, navbar to glare aja. Ini gini, titik. Enter, kemudian kita lihat Bootstrap. Ini dia RGBA. Kita akan ganti warna nih. Ini untuk pengaturan apa nih sebenarnya? Pengaturan ini, tombol yang ini, yang button.
kita akan ganti warna aja deh ya. Ini caranya aja saya kasih tahu, ini biar tahu aja caranya seperti apa. Jadi kita ketika di kita refresh dulu coba. Oh ya, oke, kita lihat ke navbar toggler dulu. Kita cari nih utamanya. Nah, ini yang utamanya nih, ini font size kita ini ya, kita coba ganti jadi berapa ya, 3 misalkan, 3 ya, biar kelihatan perubahannya itu kayak gimana sih sebenarnya. Kita lihat gede ya, gede banget nih navbar toggler, ini gede banget. Terus sekarang merubah warna tadi ya, ini ukuran tadi navbar like HT titik. Nah ini ya color, sorry bukan color, tadi saya salah, background. Kalau ini kan background color ya, warnanya apa, red contoh ya, red. Kita akan refresh ya ketika ini. Nah warnanya merah, klik klik klik. Nah itu ya, jadi kalau ada yang bingung nih di header ini button kelas, button kemudian collapse, ini sebenarnya CSS apa? Ini CSS untuk ketika dia collapse, layarnya mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau layarnya segini ya, berarti nanti dia menyesuaikan kebutuhan nih ya, collapse. Ini yang disebut collapse. Nah perubahannya tadi menggunakan navbar toggler yang tadi ya. Oke, itu settingan navbar toggler ya. Terus di header kita lihat lagi, header tadi kita udah selesai di header ya, berarti sekarang kita akan masuk ke katalog nih, katalog buku. Ini filenya kalau masih ingat di video pembahasan saya di bedah modul web programming 3, ini adalah daftar buku .php. Berarti kita akan buka file baru namanya daftar buku. Masih ingat gak daftar buku ada di mana? Daftar buku ada di sini ya, di buku, di views, buku, daftar buku.php. Nah ini ya settingan untuk tampilan yang ini nih, daftar buku yang ini nih, sorry yang ini ya. Kita akan merubah warna, tulisan dan yang lain yang ada di sini ya. Pertama kita lihat dulu CSS-nya itu apa sebenarnya. Nah daftar buku sebenarnya adalah sambungan dari header.php. Header.php sendiri ini kan paling bawahnya nih, dari atas kan yang ini nih, navbar expand LG background light ya, kemudian ke bawah dia selesai di sini kan nav ya. Nah ini adalah kelas kelas kontainer ini adalah kelasnya si daftar buku sebenarnya, cuma ada di file header.php, makanya dia kontainer kemudian mt5 ini. Kita akan merubah warna background dulu ya, yang gampang. Kita akan merubah warna background apa namanya dari katalog buku. Kita akan rubah ini kelasnya, berarti kita akan cari, copy, cari di CSS kontainer ya. Ini pengaturan warna ukuran. Nah ini dia nih. Nah di sini nih kontainer nih ya. Warna berarti dia menggunakan apa ya, background color ya, background color berarti kita akan coba warna hitam ya. Kode warna untuk warna hitam adalah 03 kali ini ya, sehingga kita akan coba refresh, tampilannya hitam kayak gini. Saya lebih suka warna hitam, tapi ini tergantung dari programmer ya, silahkan modifikasi, yang penting tahu tempatnya di mana. Ini warna hitam nih. Oke, ada di mana? Ada nih kontainer. Kenapa kontainer? Karena CSS-nya kontainer. Ya, warna hitam ya. Saya menggunakan background color langsung kode warna. Kalau kamu pakai RGBA juga nggak apa-apa, tingkat hitam warnanya lebih rendah ya. Menggunakan RGBA itu nggak apa-apa. Ya, kemudian kita lihat di sini. Kamu lihat jarak di sini nih. Jarak antara menu utama
menu header dengan katalog kan agak jauh ya. Ini yang disebut margin jarak. Kalau di Microsoft Word kan ada margin left, margin right ya kan, ada kan, di sini juga ada ya. Nah, itulah yang disebut dengan istilahnya di CSS MT atau margin T, berarti margin top ya. Kalau ML berarti margin left, MR margin right, MT top berarti atas. Berarti kita ini untuk pengaturan marginnya kita akan copy di sini dan cari di CSS MT5 ya. Cuma ada satu ternyata ya. Terus kita, nah ini kan dia margin topnya 3 rem atau 3 kali 16 pixel. Nah, kita rendahin aja, kita kita kurangin ya, dari 3 kita kurangin menjadi 1 misalkan ya, biar nggak terlalu jauh banget ya jaraknya. Kita refresh, perubahannya apa? Nah, dia agak naik ke atas kan, naik ke atas, jadi agak rapat lah, nggak terlalu jauh-jauh banget kayak gini kan. Kita refresh dulu nih yang Mozilla, bentuknya kayak gini. Oke, ini ya background dari katalog buku ya. Kemudian kita lihat di sini header kan sama ya. Header itu karena dia kontainer. Kenapa header ikut-ikutan kena? Karena header itu kita lihat di sini sama, dia menggunakan juga kontainer. Nih kontainer. Makanya dia ikut terpengaruh. Ketika kontainer dirubah, maka dia juga warnanya hitam juga ikut. Kalau suka dengan seperti ini, tampilan seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau mau transparan, saya maunya warna hijau aja polos seperti tadi ya nggak apa-apa. Tinggal kita ganti di sini, tambahkan di sini BG like HT misalkan gini. Tambahkan ini aja. Nanti ketika di refresh, nah dia kosong kan, berarti nggak ngikut kontainer yang tadi, nggak ngikut kontainernya si si katalog buku atau daftar buku. Boleh kayak gini atau boleh yang kayak tadi ya. Berarti kalau yang kayak tadi ininya dihapus. Kalau mau transparan ya tambahin aja BG Light supaya dia nggak terikut kena dari perubahan CSS dari daftar buku.php gitu. Oke, kemudian tampilan belakang putih ya. Pasti penasaran ya gimana cara merubahnya. Jadi tampilan itu header, ini header, kemudian ini kontainer, di belakangnya lagi ada kampas lagi, kampas paling belakang. Ya, maka ini warnanya putih. Dari mana dia? Kampas dari paling belakang. Kalau kita lihat ini kontainer kan tadi ya, yang paling atas, paling belakang ya, bukan paling atas adalah body. Di Bootstrap ada juga pengaturan body ya, kita lihat di sini, ketik aja body, bukan text body tapi body yang biasa. Ini body, ini pengaturan layar belakang paling standar. Background colornya apa dia? F, makanya dia putih. Kalau 0 itu hitam, saya katasin. Nah, ini kalau 0 itu hitam, kalau F itu putih ya. Mau diganti boleh, kita ganti ya. Sekarang kita ganti, misalkan dia, saya ganti menyesuaikan dengan warna header ya, warna header. Misalkan header tadi teal ya, teal. Di save, kita refresh, header teal, refresh, warnanya berubah sesuai dengan header. Mau seperti ini boleh, silakan, asal tahu tempatnya. Belakangnya nyatu sama header ya. Saya balikin lagi, save. Atau mau sama kayak si ini, siapa, si katalog hitam, berarti 000. Ingat ya, ini letak penyetingannya. Kita refresh. Nah, mau kayak gini boleh juga ya. Atau kayak yang tadi lagi, yang belakangnya putih, berarti tinggal ininya FFF ya, kayak gini. Nah, ini boleh kayak gini ya.
Menggunakan RGBA juga boleh, misalkan nih RGBA penulisan kedua nih kita kasih 0,0 terus 150 misalkan untuk blue ya, 0. Tingkat transparansinya kita kasih 0, berapa ya, 3 ini menggunakan formula RGBA, bukan langsung kode warna, bukan teknik RGBA. Kita lihat hasilnya kayak gini ya, blue tapi tingkat transparansi warnanya berkurang. Itu boleh, silakan, nggak apa-apa ya. Atau yang tadi awal aja FFF ini, jadi pengaturannya bebas, ini tergantung dari kitanya ya. Pokoknya warna itu bisa diatur, tidak harus yellow, red, blue. Tingkat transparansi warnanya bisa kita atur menggunakan RGBA ya, asal kita tahu tekniknya. Oke. Terus kita lihat di sini, ini header ya, background, masalah background ya. Sekarang kita ngatur nih masalah yang ini nih, isi dari ini ya, font katalog kayak gini-gini kan, font katalog ya. Ini masih nggak kelihatan jelas kan kalau warna hitam. Gimana cara ngerubah ini font katalog ini? Ini font katalog ya. Kita coba buka lagi di sini di daftar buku. Kita lihat di daftar buku dia font katalog di sini ya. Ini kan pengarang, penerbit ya kan, tahun terbit ya kan. Ini dia menggunakan CSS namanya H5 ini, atau heading ya, heading. Ini CSS format dari tag HTML. Berarti nanti kita akan cari search di sini H5 di Bootstrap, ini H5. Cari lagi di sini, kita lihat H5 yang utamanya ya. Nah, ini font size-nya nih, font size. Ini H5. H5-nya 1,25, kita akan ganti. Ini kegedean enggak? Kalau kegedean boleh dikecilin ya, atau enggak juga nggak apa-apa sih. Tapi saya coba kecilin ya, jadi 1 aja lah, 1 rem. H5. Ini ya. H5 1 rem. Jadi dia refresh. Nah, agak kecil ya, cuma warnanya emang belum jelas. Sekarang kita kasih warna, masih di sini ya, color. Saya menggunakan teknik RGBA, kemudian kita kasih 0,0,0,0, ini standar. Terus saya mau perpaduan warna deh, 255. Ini perpaduan warna nih, red. Kemudian kedua adalah green, hijau. Terus semuanya nih ya, red, green, blue semuanya masuk. Tingkat kepekatannya sekarang 0,8. Kita cek sekarang hasilnya kayak gimana sih, di refresh. Nah, kayak gini ya. Kalau saya kasih angka di sininya 1, di save, maka dia refresh. Ketika di refresh putih ya, putih cerah, boleh aja. Kalau kita kasih yang tadi 0,8, agak transparansi warnanya agak berkurang ya, tingkat kepekatan warnanya. Di refresh, nah ini berkurang kan, berkurang, agak gelap dikit ya, abu-abu dikit. Oke. Kemudian itu untuk warna. Oke, udah agak kelihatan kan, jelas ya. Sekarang nggak kayak tadi, kita lihat ke bawah. Nah, ini udah jelas ya, udah enak dilihat nih. Itu cara merubahnya. Terus kita lihat sekarang lagi ngelihat di sini di daftar buku ada apa lagi di sini ya. Kita akan merubah gambar sekarang, gambar yang ada di image yang ada di daftar buku. Kita akan lihat di sini deh, booking detail ini kan lurus ya. Kalau booking kan lurus dengan ini ya, dengan gambarnya. Kalau detail, nah ini agak nggak center kan. Kita akan perbesar nih gambar. Di mana berarti letaknya? Kebetulan di daftar buku.php dia langsung insert ke tag HTML ya di sini. Ini ada height tinggi dan width lebar. Kita bisa ganti nih,
pengaturan gambar pada katalog buku. Jangan tinggi-tinggi lah ya, segini nih 100, masing-masing kita naikin 20 pixel sehingga dia ketika di refresh agak gini kan. Jadi kira-kira nih nggak jauh dari tombol detail nih sejajarnya gitu ya, tombol detail sejajarnya kayak gitu. Nah, tapi ngaruhnya antara buku 1 dengan buku 2 jaraknya agak dekat gitu ya, nggak agak jauh kayak tadi. Berarti kita size untuk height kita tambahin juga yang ini 370 tambah 20 jadi 390 ya. 390 kita lihat hasilnya di refresh biar agak jauh dikit antar buku baris pertama. Nah, agak jauh ya sekarang ya. Terus ini gambar siku, ini siku, supaya tidak siku seperti ini, siku ya, yang ini antara sudut-sudut kita kasih modifikasi lagi CSS properties baru, tambahin titik koma di width, kemudian menggunakan border radius, kasih jangkauannya 15 pixel, ini border radius. Kemudian kita refresh di sini. Border radius. Oke. Berhasil kan dia? Oh, sorry, ini ada titik koma. Titik komanya ini nih dia. Kutip 2-nya di sini. Klik. Nah, coba kita lihat, refresh lagi. Nah, ini jadi dia agak melengkung gini judul bukunya, bukunya ya, agak melengkung gitu. Border radius, detail buku nih, daftar buku .php nya apa sih? CSS nya adalah, kalau yang detail, tombol detail nih. Kalau yang booking, CSS-nya BTN outline primary. Kalau yang detail, BTN outline warning gitu ya. Kita coba copy dulu nih yang detail. Copy, kemudian cari di Bootstrap CSS. Nah, ini kan BTN outline warning ya. Ini ada color, kemudian border color, background colornya nggak ada ya. Background colornya ini hover ketika dikunjungi ya. Kita buat ini cara merubahnya nih. Jadi cara merubah warna tombol di sini, booking, detail, cara merubahnya kita cari CSS-nya apa dulu. CSS-nya ternyata BTN outline warning ya. Ini kalau yang booking BTN outline primary. Nah, setelah ketemu baru kita rubah-rubah. Saya akan coba colornya, jenis tulisannya ganti ya, yellow, warna kuning. Border colornya pink lah ya, coba tes pink ya. Terus background color saya maunya biru. Jadi ketika di refresh hasilnya biru ya. Lihat di sini, saya naikin ke atas, hasilnya biru ya tombol. Terus hover, sekarang hover ketika dikunjungi. Saya maunya colornya ini red, warnanya merah. Nih, background colornya balik, kita balik kuning. Terus border colornya putih ya, putih atau white lah, white putih ya. Ketika kita refresh, klik refresh dan coba dijalankan. Nah, bentuknya gini. Oke, ini detail. Oke ya. Terus kita samain sekarang, kita samain yang booking juga. Yang booking berarti ini kita copy aja untuk outline warning. Terus booking kan tadi primary ya CSS nya. Nah, ini kan
kita paste di sini untuk disamakan dengan yang si detail. Ketika di refresh, nah, berubah sama ya. Oke, berarti tinggal hovernya kita tadi apa, colornya apa tadi, red ya, red. Ininya background colornya yellow, ininya white. Terus kita refresh, tampilannya kayak gini. Oke, sama ya. Terus terakhir dari pembahasan video ini adalah perubahan icon ini ya, search, ini shop. Kita lihat di daftar buku, di sini ada CSS lagi namanya Fast. Ini tidak ada di CSS Bootstrap yang ini, nggak ada di sini. Ini menggunakan font awesome. Nah, kita lihat di sini, kita lihat di header.php, lihat di header, dia manggil font awesome namanya All-Min CSS ya. Berarti kita akan buka nih CSS baru namanya allmin.css. Ada di mana nih? Ada di vendor font awesome free CSS. Berarti ada di vendor, ini dia, vendor font awesome free CSS, kemudian All-Min CSS. Ini All-Min CSS. All-Min CSS itu kalau diperhatikan itu isinya satu baris tapi panjang sangat ya. Nih, satu baris. Nah, kita kan agak susah nih cara pengeditan gambarnya ya. Untuk pencarian, kita cari aja dari yang urutannya sudah rapi dengan font awesome CSS ini. Nah, lihat di sini. Kalau yang allmin.css ini satu baris dalam satu baris yang sama. Kalau yang font awesome CSS ini sudah diurutkan sesuai dengan CSS kelas masing-masing, jadi enak ngebacanya. Nah, untuk yang icon ini itu menggunakan CSS-nya apa, kita lihat di header ya, di daftar buku, di daftar buku. Kita lihat CSS terakhir, ini FA search, berarti nanti dia FA search, kalau yang booking FA shopping chart. Nah, kamu tinggal pilih aja di sini, misalkan ya FA search. Di sini banyak tombol nih, FA search. Kemudian kita cari aja ini FA seeding, FA CLC, FA server. Kemudian FA banyak di sini, FA school, FA save ya. Ini tinggal ganti aja ya. Misalkan saya mau ganti jadi FA apa nih, FA robot. Nah, berarti di daftar buku tinggal ganti di sini di bagian ini atau di bagian ini untuk booking ya, salah satu aja. Ini diganti FA robot. Udah, caranya cuma kayak gitu aja. FA robot selama ada di CSS font awesome ya, FA-nya atau font awesome. Ini adalah jenis huruf tapi bentuknya icon, makanya disebut awesome gitu ya. Kemudian kita refresh. Ketika di refresh, nah berubah jadi robot ya. Kalau yang si detail berarti kita coba roket kita ganti untuk yang booking ya. Booking diganti jadi roket. Ini FA roket. Nah, kemudian kita refresh di sini. Nah, berubah jadi roket. Itu cara perubahan iconnya. Oke, itu perubahan CSS untuk video kali ini. Saya akan membahas untuk perubahan CSS selanjutnya untuk di menu admin atau bahkan menu user yang belum ya. Tetap ikuti terus video-video dari saya ya. Baik itu bedah modul web programming 3 maupun bedah CSS Bootstrap, supaya kita tahu teknik cara perubahan atau pembacaan CSS Bootstrap itu seperti apa, dan cara memodifikasi atau merubah-rubah tampilan itu seperti apa di Bootstrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.